Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa rasulun azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Sadaqallahu al-'azim. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho dengan mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Zalikal fawzul 'adzim. Itulah kemenangan yang besar. Bapak kaum mukminin yang kami muliakan, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Dengan izin nama Allah, Allah kumpulkan kita pada Jumat yang berkah ini. Salawat dan salam buat junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum mukminin yang kami muliakan, siapapun kita pasti ingin menang. Jadi apapun kita, apapun profesi kita, pasti yang kita kejar itu adalah kesuksesan. Pasti yang kita kejar itu adalah kemenangan. Al-Quran Surat Taubah ayat 100 yang barusan kami bacakan, itu firman Allah, kalam Allah, perkataan Allah, dan Allah yang menyatakan bahwa ada kemenangan yang besar yang diberikan Allah kepada manusia. Ya, siapapun kita pasti ingin menang. Dan Allah Subhanahu wa taala di Taubah 100 ini mengatakan zalikal fawzul 'adzim, diberikan kemenangan yang besar kepada manusia. Siapa itu manusia? Itulah yang ingin Khatib sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Khatib yang menyampaikan dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan fawzul 'adzim, mendapatkan kemenangan besar. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Allah mengatakan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara golongan muhajirin, ya, di golongan muhajirin antara sebagian dari golongan muhajirin, kemudian sebahagian dari golongan ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Orang seperti ini Allah ridho dengan mereka, dan mereka pun ridho dengan Allah. Mereka ini, orang ansar ini, orang muhajirin ini, dan yang mengikuti orang ansar dan muhajirin ini, Allah ridho dengan mereka, dan mereka ridho dengan mereka. Kemudian Allah memberikan kepada mereka surga, mereka kekal di dalamnya, dan Allah kunci ayat ini dengan mengatakan zalikal
fawzul azim. Inilah kemenangan yang besar. Jadi kemenangan yang besar adalah untuk orang muhajirin. Kemenangan yang besar adalah untuk orang Ansor. Kita jelas bukan orang muhajirin. Kita jelas bukan orang Ansor. Ini dua ini tentu kita tidak. Tapi Allah sambung ayat ini dengan mengatakan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi kita bisa masuk dalam kelompok orang yang bakal dapat fawzul azim ini asal kita mengikuti cara hidup orang Ansor, mengikuti cara hidup orang muhajir. Maka dalam kesempatan ini ya, kami ingin mengajak kita untuk melihat sejarah apa betul kehebatan orang muhajir, apa betul kehebatan orang Ansor, sehingga orang yang mengikuti mereka akan mendapatkan surga, akan kekal selama-lama dalam surga, dan mereka dicap sebagai orang yang mendapatkan kemenangan yang besar. Mudah-mudahan seperti yang kita katakan tadi, Khatib yang menyampaikan, dan kita semua bisa mendapatkan kemenangan yang besar. Kemudian, jadi yang muhajirin adalah orang Makkah yang pindah ke Madinah, orang Makkah yang hijrah ke Madinah, itu disebut dengan muhajirin. Jadi kafir Quraisy ketika memproklamirkan siapapun yang tidak ikut Muhammad, siapa yang tidak ikut ajaran Muhammad, dia akan aman. Dia akan aman ke sawah, dia akan aman berteduh, dia akan aman berniaga. Intinya keselamatan yang dijamin oleh kaum Quraisy dengan syarat tentunya jangan ikut ajaran Muhammad. Tapi apa yang kita lihat kaum mukminin yang kaum muhajirin yang dipuji oleh Allah ini, mereka tinggalkan keamanan itu, mereka tinggalkan kenyamanan itu karena mereka lebih memilih Allah dan Rasul. Mereka tinggalkan, mereka aman, mereka punya sawah, punya kebun kurma yang besar, yang luas, punya toko yang banyak, perniagaan yang melimpah. Tapi ketika beribadah tidak bisa lagi, ketika mengikuti ajaran Muhammad tidak bisa lagi, maka mereka tinggalkan itu. Mereka tinggalkan Makkah, mereka pergi ke Madinah. Ada yang meninggalkan istrinya, karena istri yang dapat tidak. Ada yang meninggalkan anak, meninggalkan orang tua. Ini pengorbanan yang dilakukan oleh orang muhajirin. Apa yang dapat kita petik di sini? Yang pertama adalah mereka mendahulukan Allah dan Rasulnya. Kalau kita ingin juga mendapatkan surga, kalau kita ingin juga melihat keindahan surga dan menetap di surga selama-lamanya, dan ingin juga dicap oleh Allah, dipuji oleh Allah sebagai zalikal fawzul azim, maka dahulukanlah Allah dari segala aktivitas kita ini. Ketika kita berniaga, ketika kita bermuamalah, ada panggilan Allah, ada panggilan hayyal salat, ada panggilan hayyal falah. Kalau kita tinggalkan niaga kita tinggalkan muamalah kita, insya Allah kita bisa mendapatkan predikat fawzul azim. Kita bisa mendapatkan predikat kemenangan yang besar. Tapi ketika hayyal salat, ketika hayyal falah, kita masih enjoy, tetap bermuamalah, ya, tetap berniaga, menyampingkan Allah dan Rasulnya, belum lagi kita berhak untuk disebut zalikal fawzul azim. Kalau ingin mendapatkan predikat itu, camkan, patrikan dalam diri kita bahwa kita mulai saat ini dan seterusnya bahwa Allah nomor satu dalam kehidupan kita. Kaum mukminin yang namanya. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita tiru, kita contoh, kita tauladani dari orang muhajirin dan orang ansar ini sehingga dia dipatrikan Allah dalam surat atau ayat 100 ini, yaitu mereka itu suka memberi. Sejarah tercatat kita tahu bagaimana orang muhajirin ini meninggalkan Makkah tidak bawa apa-apa, ya, sampai dia di Madinah itu mereka disambut dengan nyanyian, kalau nasib
dengan sambutan yang luar biasa. Kemudian mereka-mereka yang dari Makkah ini yang tidak punya rumah, apa kata orang Muhajirin? Di rumah saya ada lebih dari satu untuk. Ini ada kebun kurma saya sekian hektar, sebagian untuk kamu. Di ruko saya ada sekian petak, sebagian untuk kamu. Silakan. Di orang Madinah yang menanti kedatangan orang Muhajirin tadi, orang Makkah tadi, dia berikan apa yang ada pada dirinya. Sana kita seperti ini. Kadang-kadang maaf, ini kita datang orang ke rumah kita, maaf Pak, pinjam lajeng sebentar Pak, pinjam lajeng Pak. Itu lagi orang guru, maaf ya Pak, maaf Pak, pinjam guru Bapak sebentar Pak. Ini marah guru Bapak. Kita jangankan memberikan, meminjamkan berat ya. Itu dipinjamkan lagi yang punya pulangan ya. Di pinjaman guru Bapak itu naik pulangan. Itu yang ada dalam pikiran kita. Bagaimana pula kita akan dapatkan tiket Fauzul Azim ini dari Allah? Bagaimana pula Allah akan membalas kita dengan surga yang kita kekal di dalam, jangankan memberi, meminjam berat gitu. Sedangkan orang Madinah tadi, ruko saya lebih, silakan untuk kamu. Ini kisah nyata yang terjadi ketika peristiwa hijrah, dan Allah puji mereka. Jadi kalau kita ingin juga dipuji oleh Allah, buanglah sifat kikir kita. Karena orang kikir itu tampaknya tidak di surga. Suka berbagi dengan adik kita. Kadang-kadang kita lihat kaum mukminin ada 6 orang saudara, cukup 2 orang atau 1 orang yang kaya dari 6 ini. 6 dia berarti kakak, 1 orang cukup yang kaya. Tapi dia mau memberi, mau membagi sama yang 6 ini. Tapi kenyataannya kita lihat banyak yang tidak mau berbagi. Dan kalau orang yang ingin Fauzul Azim, dipuji oleh Allah dan berhak mendapatkan surga, buanglah sifat pikir yang ada dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, apa yang bisa kita lihat hikmahnya dari berlaku Muhajirin dan Ansar ini adalah ketika orang Makkah yang disebut dengan kaum Muhajirin ini ditawarkan oleh orang Ansar, ini ada ruko saya, ini ada harta saya, ambillah untuk kamu. Apa kata orang Makkah ini? Dia mengatakan, terima kasih, saya tidak butuh, terima kasih harta yang ditawarkan. Cukup tunjukkan saya di mana pasar. Di Nyuagia kadai di orang Madinah, orang Makkah itu kadai yang bila kadai gua. Tidak usah, terima kasih banyak. Tunjuan celah pasar kamu. Jadi orang Madinah suka mandiri, dan yang ketiga yang harus kita contoh adalah orang Muhajirin dan orang Ansar ini, mereka tidak suka meminta. Dia tidak namun dia orang yang zalika Fauzul Azim itu yang tidak di bawah tangannya, tidak cukup meminta-minta. Bayangkan lu bapak itu, bapak yang meminta itu rendah pandangan Islam. Rasul mengatakan, itu istimewanya Islam. Rasul mengatakan, kalau ada orang datang kepadamu meminta, maka walaupun dia datang naik onta, maka berilah. Ini hadis dari Rasulullah. Kalau ada orang datang kepadamu meminta, walaupun dia datang naik onta, maka berilah. Artinya apa? Walaupun dia naik onta apa? Mobil misalnya, naik otso aja tapi orang memintanya agih, itu adalah Islam. Tapi di lain Rasul juga mengatakan, siapa yang meminta-minta, maka di akhirat akan berguguran lagi. Kalau orang meminta-minta, kalau agih itu akhlak Islam. Tapi waktu yang meminta, ini ditunjukkan oleh orang Makkah tadi ketika ditawarkan toko kepada dia, tidak diterima. Tunjuan celah pasar kamu. Jadi dia ke pasar, dia pinjam barang-barang yang itu, dia gini yang punya pasar. Wah, saya jujur, sore nanti pastikan saya bayar. Sore dibayarnya, besok ulang lagi, sore dibayarnya, besok ulang lagi, sore dibayarnya. Akhirnya dia bisa punya toko sendiri. Ini akhlak
yang tercermin dari orang Muhajirin dan Ansar. Kalau kita ingin juga seperti itu, amalkan, pantang banawa untuk meminta-minta. Aku oleh kaum ini kami muliakan mencuri, meminta-minta tidak pantas lawan, apalagi mencuri, apalagi korupsi. Di mana posisi kita? Kabiru jauh masa. Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Wallah, ittaqullah, ittaqullah waqti wa la tamutunna illa antum. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat wa tadi bainana wa bainahum khairan warhamna anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika